2,5 tahun tatap muka, rencananya pengennya cita-citanya ini PD terakhir secara online. Mudah-mudahan persiapan kita semua matang supaya tahun depan diawali dengan rasa syukur. Awal tahun kita bisa memantapkan memulai kembali PD secara offline seperti biasa dengan segala plus minusnya, dengan segala usaha dan perjuangan yang harus dipersiapkan. Tapi malam hari ini kita meneduhkan hati terlebih dahulu, memompa semangat terlebih dahulu, dan malam hari ini kita sangat terberkati karena sudah hadir di tengah-tengah kita pewarta utusan dari Santo Thomas, Bapak Ali Setia Negara. Sepertinya tidak perlu diragukan lagi ya kapasitasnya, jam terbangnya saya rasa semua sudah tahu. Dan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan tentang beliau langsung saja. Dan malam hari ini juga kembali kita ditemani dengan setia oleh sahabat kita Bro Henry yang selama pandemi tidak pernah absen dan tidak pernah bosan menemani kita untuk menemani kita menyapa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan malam hari ini kalau saya boleh minta tolong untuk membuka PD kita malam hari ini, saya minta tolong Bu Asis Alberta. Sebelum kita masuk dalam pujian, kita masuk dalam doa pembuka dulu. Ya, mari kita satukan hati kita, Bapak Ibu semua. Tolong di mute. Ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Sehabis-habisnya kami mengucap syukur atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Berkat kasih karunia-Mu, kalau pada malam ini kami boleh hadir di ruang Zoom ini, kami percaya Tuhan, Kau ingin nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, membawa sukacita, damai yang tidak diberikan dunia ini. Melalui setiap pewartaan, puji-pujian, penyembahan yang akan kami naikkan kepadamu. Kami mau mengakhiri tahun 2022 ini Tuhan. Kalau kami tahu tahun pemeliharaan-Mu sudah dimulai dan kami juga percaya bahwa di penghujung tahun 2022 ini Engkau tidak pernah berhenti menyertai kehidupan kami Tuhan. Sebagai rasa syukur kami, biarlah Tuhan saat ini kami mau duduk diam di hadapan-Mu, kami mau sungguh-sungguh diberkati pada malam ini melalui puji-pujian, penyembahan, dan khususnya melalui pewartaan firman yang akan nanti disampaikan oleh Bro Ali. Sungguh kami percaya Engkau sendiri yang sudah mengutus beliau di tengah-tengah kami, Tuhan, untuk menyatakan isi hati-Mu. Biarlah malam ini, Tuhan, malam yang penuh dengan sukacita ini, biar kami boleh bersama-sama di ruang Zoom ini, disatukan di dalam kasih-Mu, dan kami boleh mengalami, Tuhan, pembaharuan yang Kau berikan, Roh Kudus yang Kau curahkan untuk membaharui hidup kami, sehingga kami siap untuk menapaki tahun yang akan dimulai tahun 2023 ini bersama, berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan, kami serahkan seluruh acara kami pada malam ini hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah kami semua yang hadir pada malam ini boleh secara pribadi Kau sapa, dan kami boleh mengalami sungguh-sungguh kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan Bang Henry. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan segera memulai pujian kita, dan biarlah segenap pujian kita malam hari ini menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah hati Tuhan disenangkan dengan pujian kita. Karena itu kita akan bersyukur dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan,
untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Syukur atas segala kebaikan-Mu. Malam ini Tuhan, sungguh kami bersyukur karena Engkau sangat baik, teramat baik di dalam hidup kami. Sehingga malam hari ini kami dapat kembali berkumpul memuji, memuliakan, akan mendengar kabar gembira, kabar sukacita dari Engkau. Karena itu Tuhan, kami bersyukur karena kami percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Karena janji-Mu di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul memanggil nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Dan ini kami Tuhan, kami percaya saat ini Engkau sudah ada bersama-sama dengan kami. Sebab itu kami bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin berdoa spontan, berdoa syukur malam hari ini, boleh mengambil mikrofonnya. Terima kasih ya Tuhan, kan atas setiap kebaikan, setiap kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pemulihan yang Kau berikan kami. Terima kasih kepada yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kehidupan, kesehatan, juga berkat yang Kau berikan sepanjang tahun ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari hari ke hari.
dan atas setiap hari baru yang selalu Kau adakan untuk kami. Dan terima kasih kami boleh berhimpun untuk selalu memuji dan memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh Kau berikan bagi setiap kami yang hadir pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kemurahan yang boleh kami terima sepanjang hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami dari pagi hingga malam hari ini. Sehingga kami dapat mengikuti PP pada malam hari ini dan menjadikan kami suatu pelajaran dengan beliau-beliau yang lebih tekun dan lebih mendalami iman firman-Mu. Bapak, terima kasih. Kami boleh bergabung dalam PD pada malam hari ini, sehingga kami bisa belajar untuk berbicara yang baik, untuk memuji dan mengakukanmu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga ya Bapak untuk pekerjaan, untuk usaha yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak akan habis-habisnya, tak akan henti-hentinya Tuhan, bila kami ingin mendaftarkan semua kasih, kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Selain kami ingin memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, dan bersyukur atas segala kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Karena Tuhan, saat ini kami ingin melanjutkan pujian kami, segenap nyanyian kami. Biarlah berkenan di hati-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dari tempat Bapak Ibu berada, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Sekarang kita akan memuji Tuhan karena Dialah sumber sukacita, sumber kegirangan kita. Amin. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Minggu-minggu ini kita ada dalam Minggu Sukacita, Minggu Gaudete, saudara-saudara. Sebab itu, mari kita bersukacita, amin. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi
yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus kita yang baik. Dia sangat baik, amat baik dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Mari kita terus memuji Tuhan, karena Dia sungguh Allah yang baik. Tiada berkesudahan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup kita selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya yang tak pernah berakhir di dalam hidup kita. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dia Tuhan yang sungguh baik, sangat baik, dan amat baik. Amin, saudara-saudara. Kita terus bersuka cita menyanyikan sekali lagi pujian ini, karena Dia Yesus yang baik bagi kita. Amin. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dia baik selamanya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus kita yang baik. Saya percaya kita semua yang ada malam hari pasti akan selalu berkata bahwa Dia sungguh Tuhan yang baik. Nggak akan ada di antara kita yang malam hari ini kecewa setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan. Matius 17 ayat 4 berkata bahwa sesungguhnya setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Siapkan hatimu malam hari ini untuk kita lebih dalam menyembah Tuhan, meninggikan, karena Dia adalah lebih dari segalanya dalam hidup kita.
besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Menyembahmu selamanya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami menyembahmu, meninggikan Engkau. Narayana masih katakan ayarana masih kapakaya ratakan ayaranamu. Iya nalarana masih. Inan ayarana masih kaya rana. Nalarana masih. Iya nalarana ayarana. Iya nalarana masih kata kaya ranamu. Kami menyembahmu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus selamanya. Hiaralayan naranamu sembah.
bagimu. Namase narawaranamu yarararabasi katakan yararamu. Kami ingin menikmati segala kebaikanmu, menyembahmu dalam hadiratmu. Namase Kriya la basi katakan yaranamu. Nana yaramu. Bila Bapak Ibu ingin menyembah Tuhan bersama saya, boleh membuka mikrofonnya. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Hiararararabase, 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 hiararararabase kapatakayaranamu. Semua hanya bagimu. Nanarararabase kapatakayaranamashe. Alarara masih katakan yaranamu. Kami menyembahmu, meninggikan. Hiarayara masih katakan yarana masih inayalaranamu. Nayalarana masih Hiarararana masih katakan yarana masih Masih karalara Hiarararanamu Kuriarare masih kapatakana yaranasi Hiralana yarara masih kana yarana Masih kapatakana yarana Kara yarana masih kayaranamu Hiararana yarana masih Yarararara masih Yarararanamu Riyada masih kapataka yarana masih kalarana maya masih kataka yarana masih Nana yaranamu Narararana masih Rianalaranamu Nayaralarana masih kataka yarana masih Nalaranamu Hai anak-anakku, akulah yang memegang masa depanmu. Teruslah berharap hanya kepadaku, karena aku tidak pernah mengecewakanmu. Yara masih kapakataka yarana si Yanalarana masih kaya masih kataka yarana si Yarana masih kataka yarana si kaya. Anakku, aku tidak akan melupakan engkau. Aku telah menulis namamu di telapak tanganku. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Nayara masih kapakataka yarana si kaya.
Ya lara masih. Ya Bapak, saja bagi kami malam hari ini, menyiapkan hati kami untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami, urapi hamba-Mu, Bapak Ali Setia Negara yang Kau sudah utus di tengah-tengah kami untuk menyampaikan kabar gembira bagi kami semua, dan kami sudah siapkan segenap hati kami untuk mendengarkan Engkau demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan Pak Ali. Shalom, selamat malam semuanya. Bro and sis, Shalom, malam. shalom. Tentunya sudah kenal dengan saya. Saya sudah lama juga ikut di Agustinus. Namun karena mengikuti BLKS setiap hari Selasa, akhirnya tidak bisa ikut PD lagi. Sebenarnya saya sudah ikut KPKS waktu itu karena terkendala online, akhirnya saya pusing sendiri. Ada penawaran BLKS, ikut daftar, ternyata hari Selasa. Akhirnya ya saya ikut di hari Selasa dan meninggalkan PD. Dan setelah lambat berjalannya waktu, tiba-tiba saya didaftarkan, diutus oleh Thomas untuk mengikuti SPM 3. Nah, malam hari ini kebetulan ada mentor saya dari SPM 3. Terima kasih, Sis Irma. Bu and Sis, terima kasih khususnya untuk tim yang mempercayakan saya pada malam hari ini untuk membawakan firman di pertemuan Advent yang ketiga. Dan memang bukan suatu kebetulan ya, kalau seorang imam baru saja ditahbiskan, biasanya memang membawakan misa di parokinya sendiri ya, di tempat asalnya. Dan puji Tuhan, pertama kali saya juga mewartakan firman pada malam hari ini di paroki sendiri. Kita beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, bukan suatu kebetulan ya, Bro and Sis. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita malam hari ini adalah membawakan tentang Advent. Waktu pertama kali Sis Albeta menghubungi saya langsung iya aja. Jadi kebetulan kok menarik juga ini di pertemuan ketiga. Karena pertemuan ke-1 dan ke-2 ayatnya pendek. Saya pikir ya sudah bagus juga di pertemuan ketiga ya. Di pertemuan ketiga adalah tentang sukacita ya, Gaudete. Jadi kita di sini diharapkan selalu sukacita ya bersama Tuhan. Di pertemuan pertama tentunya Bro and Sis, kita lihat ada beberapa tema ya. Di pertemuan Advent yang pertama itu aku dan kamu dikasihi Tuhan. Itu mungkin di lingkungan, mungkin kita telah membahasnya bersama lingkungan. Kemudian yang kedua, kita adalah saudara. Kemudian malam hari ini temanya adalah kami siap membantu. Apa sih Advent? Bagi kita Advent adalah menyambut Tuhan. Menyambut Tuhan artinya bukan saja hanya untuk menyambut Natal, tetapi kesiapan hati kita untuk menyambut Dia pada kedatangan yang kedua atau parousia. Kapan sih Tuhan itu datang? Tuhan itu datang sebenarnya setiap saat, setiap hari. Pasti Tuhan datang. Melalui siapa? Melalui kita-kita ini. Ya, kalau di Kamis Putih itu ada nyanyian yang sering dinyanyikan adalah judulnya, jika ada cita kasih, hadirlah Tuhan. Ya, ada bahasa Latinnya, mungkin Bro Teddy yang bisa terjemahkan. Dan lagunya seperti apa? Tanya Jeng Putih deh. Ya, tiap Kamis Putih selalu dinyanyikan itu. Nah, di pertemuan Advent pada malam hari ini, kami siap membantu diambil dari perikop Lukas 6 ayat 30 sampai dengan 36. Kita diajar oleh Tuhan Yesus untuk mau peka dan peduli akan sekitar kita. Bagaimana mengasihi seperti Yesus,
mengasihi dan menjalurkan kebaikan supaya dapat menjadi teladan dan mewartakan Yesus kepada sesama kita. Topik yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah dari Lukas 6:30 ayat 30 sampai dengan 36. Baiknya saya bacakan sendiri ya, Bro and Sis. Perikop ini diambil dari perikop Kasihlah musuhmu, tapi di dalam Advent ini kita membaca mulai dari ayat 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan, dan pujilah Kristus. Bro and Sis, pada ayat ini saya lebih tertarik kepada mengasihi dan berbuat baik bukan hanya kepada orang yang baik dan dekat saja, juga kepada mereka yang pernah berbuat jahat kepada kita. Rupanya Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita kasih yang sesungguhnya, tanpa melihat siapakah itu yang kita harus kasihi, bahkan terhadap orang yang jahat sekalipun, yang pernah melukai atau membuat kita terpuruk ya. Saya teringat, mungkin Bro Isis ingat ya, waktu beberapa tahun yang lalu kita pernah dikejutkan oleh kisah seorang anak tunggal dari sepasang pasutri Katolik yang bernama siapa ini? Elizabeth ya, Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth dan ya betul, dan Pak Suroto ya, anaknya itu Ade Sarah yang ditemukan dan dibuang di jalan tol. Ya. Dibunuh oleh kekasihnya sendiri yang notabene-nya adalah tidak seiman. Nah, rupanya si pacarnya ini udah selingkuh atau tercantol dengan cewek lain ya, mungkin atau tergoda oleh iblis, dan dia juga tidak bisa melepaskan Ade Sarah karena kasih orang tuanya kepada dia itu luar biasa. Dia seperti dianggap anak sendiri, manggil dia juga papa mama katanya. Nah, kesaksiannya yang luar biasa lagi, kesaksian dari Ibu Elizabeth dan Pak Suroto itu sangat luar biasa sekali, ya kan? Dia bilang saat dia ditanya oleh jaksa, apakah hukumannya cukup setimpal buat si Hafid ini? Tapi dia bilang kalau bisa jangan dihukum seberat itu, karena dia masih punya masa depan. Luar biasa kita mendengar seperti itu. Kita sendiri yang bukan anaknya aja rasanya kesel ya mendengar cerita seperti itu. Kenapa sampai jahat begitu orang itu? Tapi orang tua sendiri malah mengampuni, ya kan? Dia bilang semua manusia itu berharga di mata Tuhan. Luar biasa. Sampai dia mengunjungi penjaranya. Ya mirip dengan Yohanes Paulus waktu di menjenguk penembaknya dia ya. Nah, ini maksudnya dia ini benar-benar, saya merasa dia ini benar-benar mewartakan Kristus ya. Mewartakan Kristus yang sungguh-sungguh luar biasa. Jadi bukan hanya mengasihi itu sesama, tapi mengasihi anak yang telah membunuh orang yang telah membunuh anaknya. Luar biasa ya. Ya apa sih yang mau diingatkan oleh Yesus sebenarnya dalam kisah itu? Kasihlah musuhmu. Maksudnya apa?
maksud Yesus dengan mengasihi musuh atau mengampuni musuh itu berarti dia ingin kita berharap memutuskan dendam, ya, memutuskan tali dendam, ya. Jangan memutuskan tali kasih, justru yang diputuskan adalah tali dendam, supaya dendam itu tidak berkepanjangan. Akhirnya apa? Tidak menjadi beban buat kita sendiri. Kalau bayangkan kalau kita punya dendam, tiap hari kita pikirin, oh si Anu kayak begini, si ini kayak begini, terus akhirnya jadi beban pikiran kita. Tapi kalau kita mau mengasihi, kita memutuskan dendam. Saya ingat cerita suatu saat ya, waktu di TV Aninoya, Kick Andy itu ya, waktu Megawati waktu itu setelah turun dari jadi presiden, ya udah nggak jadi presiden, dia diwawancara sama Aninoya, itu luar biasa. Saya ingat sekali kata-katanya. Ibu Mega waktu menjabat, waktu itu kenapa saat Pak Harto mau diadili, kenapa artinya Bu Mega itu tidak setuju karena dia sedang sakit. Jadi dia membatalkan ininya ya. Padahal dulu keluarga Ibu Mega kan seperti itu, kayak apa dulu saat Orde Baru berkuasa pertama kali. Oh ini bukan politik ya, tapi kita mengambil ceritanya aja. Terus Ibu Mega itu bilang apa? Kalau bisa, sejarah sudah membuktikan ya, kalau pernah kita tahu ya sejarah Singosari, dia bilang sejarah Singosari itu membuktikan kan pembuat keris Empu Gandring dibunuh oleh Ken Arok dibunuh oleh pokoknya turun penurun tuh harus saling membunuh ya. Terakhir mungkin sama Ken Nokon di Nah, maksudnya apa? Saya tuh melihat benar-benar itu memutus dendam. Jadi supaya jangan ada terus menerus karena setelah ini dibalas ini, setelah ini dibalas itu. Ya ada nggak ada habis-habisnya. Ya kita tentunya sebagai murid Kristus ya tetap dipanggil untuk mengasihi tanpa syarat. Dan kita meneladani Kristus itu adalah supaya kita walaupun hidup dalam kedagingan, kita berbeda dengan Kristus, kita juga harus mau bersikap baik bagi sesama kita. Dan di ayat 32, jika kamu mengasihi. Nah, kita mau mengasihi itu sebenarnya punya tujuannya apa? Kadang-kadang kita mau mengasihi ya kedagingan manusia ya. Kadang-kadang kita mau mengasihi, kadang-kadang pengen menerima timbal balik misalkan. Kita kadang-kadang mengharapkan respon dari orang supaya mengasihi kita. Justru Tuhan itu tidak mau kita berbuat kasih seperti itu. Kita tidak perlu mencari respon terhadap orang lain. Saat kita memberi kasih, baiknya kita lupakan apa yang pernah kita perbuat pada orang itu. Nah, kejadian kemarin baru aja terjadi dua minggu yang lalu, saat saya pergi ke Bontang, ke Kalimantan, itu Matahari ada buka gerai baru. Pada saat besok mau pembukaan, malam-malam saya ditelepon sama PIC acara pembukaan toko itu. Kalau ditelepon dia bilang, Pak Ali, besok pagi mewakili supplier untuk gunting kita ya. Padahal saya di Matahari itu supplier bukan supplier besar dan saya juga bukan owner gitu kan. Enggak usah Pak Ali, pokoknya Pak Ali harus mewakili gitu. Akhirnya singkat cerita, paginya saya mewakili supplier untuk gunting pita pembukaan toko itu. Nah, dalam makan siang, si PIC itu dia cerita, wah Pak Ali ini luar biasa nih, dia cerita sama teman-temannya. Saya waktu PIC-nya ini tinggalnya di Makassar. Dia bilang, Pak Ali ini luar biasa. Dulu waktu itu adik saya sakit di Siloam, Karawaci. Dia jemput saya di airport, antarkan saya ke rumah sakit. Saya bilang, kapan ya Pak? Saya sendiri lupa loh. Ah, Pak Ali ini masa lupa katanya. Masa nggak ingat katanya. Nggak ingat Pak, sungguh Pak. Makanya saya pikir saat-saat itu memang benar-benar saya lupa gitu, karena lupa karena memang sudah terlalu lama atau bagaimana. Tapi apa yang saya perbuat dengan jemput dia ke airport, antar dia ke rumah sakit, itu diingat sekali sama dia. Jadi bagi orang yang saat itu merasa kesusahan, kesulitan,
itu merasa merasa bahagia sekali, merasa sukacita sekali saat kita memberikan seperti itu. Buat saya hal-hal itu sebenarnya cuma menjemput, ngantar ke rumah sakit itu biasa-biasa aja buat saya gitu loh. Karena sebagai teman, tetapi diingat sampai bertahun-tahun oleh dia. Bro Insis, saya benar-benar melihat seperti itu. Wah, iya betul juga ya. Kalau membuat seperti itu, saya berarti berbuat sesuatu yang sedikit pun kadang-kadang bisa berdampak besar buat orang lain. Nah, saat ini Bro Insis, di dalam masa penantian atau kedatangan Kristus, apakah kita juga sudah mempersiapkan diri? Apakah kita sudah mempersiapkan diri dengan menjalankan perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi itu? Ya, kalau di ayat 32, orang-orang berdosa pun berbuat apa? Berbuat kasih terhadap apa? Orang-orang yang dikasihi. Kita pun juga tentunya harus memberikan kasih juga kepada orang-orang yang dikasihi dan orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun. Nah, dalam 1 Korintus ayat 13 kan dikatakan bahwa yang paling utama dari iman dan harapan adalah kasih. Kasih macam apa? Ya kasih yang tidak menuntut balas. Seperti kejadian saya tadi itu, saya tidak merasa memberikan kasih dan tidak minta tuntut balas, tapi orang itu masih ingat sampai saat ini. Lah, kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apakah jasa kita? Ya, jasa kita adalah ya seperti itu. Orang tuh merasakan damai, merasakan sukacita dengan apa yang kita perbuat. Besar. Tentunya buat saya tidak mampu gitu ya. Kalau kita meminjamkan uang, terus suatu saat dia mengecewakan kita akhirnya jadi ikut kecewa dan kita pun ikut merasa jadi bermusuhan jadinya. Kadang-kadang manusia itu masih hidup dalam daging. Kadang-kadang apalagi uang, misalkan uang yang nggak kecil, uang besar, tentu akan akhirnya apa? Memutus tali kasih, seperti saya katakan tadi itu. Bukannya memutus dendam, tapi memutuskan kasih. Akhirnya saya berpikir, saya bilang saya bisanya mengasihi sekian, gimana Kak? Oh ya udah nggak apa-apa. Akhirnya saya kasih seadanya, tapi dengan dalam hati saya dan dalam pikiran saya mengatakan bahwa saya tidak akan meminta kembali. Saya memberikan tanpa kembali. Supaya apa? Supaya kalau misalkan saya memberikan yang besar tapi mengharapkan dia kembali, kepikiran terus sampai sekarang. Karena ini kita menolong, bukannya karena berdagang. Tapi kalau berdagang pun juga, kadang-kadang ada hal-hal yang luar biasa yang pernah saya alami. Di sini mungkin ada Kartika. Kartika pernah tahu ceritanya. Waktu itu dulu saya memang sering keliling kanvas ya ke daerah-daerah gitu ya, jualan baju. Ada yang berhutang sama saya karena ada kesulitan keuangan dia di tokonya. Akhirnya dia nggak bisa bayar, dia nyicil. Lama-lama cicilannya tinggal kurang lebih 5 juta, dia udah ngilang, nggak bisa bayar lagi. Ya udah, saya pikir sudah saya lupakan saja sudah. Daripada diingat-ingat akhirnya juga jadi jengkel gitu kan. Karena hutangnya itu menjadi beban saya sendiri gitu. Bukan beban perusahaan. Yang anehnya suatu saat saya habis kelas SEPEK 9 gitu, Kartika, mungkin Kartika ada di sini. Dia mendengar waktu di mobil tiba-tiba saya ditelepon oleh agent properti,
bahwa rumah yang akan saya sewakan laku. Padahal selama itu udah setahun lebih tidak pernah laku. Anehnya, bisa nggak Senin pagi datang untuk tanda tangan perjanjian. Orangnya jam 9 pagi mau datang karena dari Banyuwangi. Saya nggak mikir tuh. Apa yang saya jumpai adalah orang yang berhutang pada saya. Begitu ketemu saya, orangnya itu sangat langsung nangis. Kenapa bisa bisa ketemu sama dia orang Surabaya, orang Jawa Timur manggil manggil orang oh bukan yang udah dari umur tuh bukan om, dia manggilnya susu. Kenapa ketemu susu Ali katanya. Dia telepon suaminya nangis-nangis, tahu nggak yang punya rumah siapa? Susu Ali, tahu nggak? Kamu tuh jangan macam-macam sama susu Ali. Waduh, dianggap saya orang sakti kali. Nah itu jadi kadang-kadang bagi Tuhan tuh nggak ada yang mustahil. Sekalipun itu kita meminjam orang itu hutang, Tuhan tuh memberi cara yang memberi jalan yang luar biasa. Akhirnya orang itu pun juga, walaupun dia bukan Katolik ya, akhirnya dia juga akhirnya sampai sekarang ya puji Tuhan, dia rajin ke gereja kayaknya. Dan sekarang sampai akhirnya dia juga udah punya rumah sendiri. Akhirnya utang dia pikir, saya pikir ya sudahlah, yang sudah lalu ya, karena dia juga sewa rumah saya tanpa menawar lagi. Padahal biasanya saya tinggikan dulu supaya orang itu menawar. Ternyata dia nggak nawar lagi. Ya anggap aja melunasi utang dia gitu. Ya, baik kita kembali lagi soal meminjam-minjamkan tadi ya. Memang kadang-kadang bagi kita kalau kita meminjamkan sesuatu kepada orang, janganlah berharap minta kembali. Jangan punya pikiran ke kita itu dia akan membayar kita. Wah nanti sudah saya kasih, apalagi ngasih bunga ya, bunga kasih riba. Itu sangat-sangat ini sekali ya buat kita ya, buat ada cara yang luar yang baik kan lewat bank ya. Bukan kita itu bukan bank. Jangan suka memberikan riba kepada orang lain. Kalau meminjamkan berikan aja tanpa berharap kembali. Tetapi ya seturut dengan kemampuan kita. Jangan dia minta berapa puluh juta kita kasih aja, akhirnya kita sendiri bingung, ya kan di rumah kita kekurangan uang. Nah, kembali lagi ke tentang perikop ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasih itu tidak berharap dan tapi ya baik terhadap kita yang tidak tahu berterima kasih. Kasih Allah itu mendapatkan keselamatan buat siapa saja yang memperoleh kasih itu sendiri. Yang apa yang kita capai dalam kasih ya kesempurnaan kasih, seperti Yesus mengampuni orang yang membunuh dia di kayu salib. Ya kalau pada hari ini hari Selasa kita biasanya doa Rosario, doa peristiwa sedih. Di situ kita banyak belajar dari Tuhan Yesus bahwa dia mengampuni yang jahat kepadanya, yang membunuhnya tanpa berbuat salah. Dia rela di kayu salib untuk untuk menebus dosa kita semua. Baik, mungkin itu renungan saya pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, karena ini juga adalah pewartaan perdana saya pada malam hari ini. Sekali lagi, terima kasih untuk tim PDKK 1 Agustinus yang percayakan saya untuk membawakan firman pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Ali. Kita beri aplaus dulu ya buat sahabat kita. Terima kasih. Iya. Ini kalau Bapak Ibu teman-teman rutin mengikuti pertemuan Advent di lingkungan, nah mungkin nanti bahan atau apa yang sudah
dibawakan oleh Pak Ali bisa membantu Bapak Ibu dalam pertemuan Advent di lingkungan yang biasanya Sabtu atau Jumat hari ya, minggu ini ya. Minggu ini kita di minggu ketiga. Dan saya kalau nggak salah judulnya di belakang saya ini ada kami siap membantu. Siapa ya kami ini ya? Nah, kadang-kadang kita bertanya gitu, apakah aku termasuk yang mau bantu atau apa aku termasuk golongan orang yang perlu dibantu? Gitu. Mungkin ya pertanyaan seperti itu dulu kalau darinya. Terus kalau secara manusiawi kadang-kadang gini, dia aja bisa dibantu, kenapa saya nggak boleh dapat bantuan? Kalau saya sering mendapat pertanyaan seperti itu. Seperti apa yang diceritakan oleh Pak Ali, banyak hal atau banyak jalan ya Pak Ali ya, banyak jalan orang, tapi banyak jalan juga Tuhan memberi reward barangkali, membuktikan bahwa apa yang kita lakukan kepada orang lain itu tidak pernah sia-sia selama hatinya turun. Dan kita masih punya cukup banyak waktu. Saya yakin Bapak Ibu teman-teman semua juga mungkin pernah mengalami atau paling tidak ya pernah melakukan suatu kebaikan. Semuanya pasti pernah melakukan suatu kebaikan. Dan alangkah baiknya kalau di PD terakhir kita lebih memperkaya satu sama lain dengan mungkin boleh bersharing, boleh bercerita, boleh bertanya kepada Pak Ali atau boleh juga mungkin menambahkan atau menambahkan info, menambahkan apa yang dirasa tadi kayaknya kurang komplit Pak Ali. Boleh saya kalau saya punya firman bacaan favorit saya tentang berbuat kasih itu yang ini, monggo silakan ya. Sayang sekali kalau selama setahun ini kita lebih banyak mendengar saja. Yuk di PD terakhir ini kita lebih aktif, kita yang lebih menggali pengalaman pribadi lewat tema malam hari. Siapa yang mau mulai? Apa itu berbuat kasih atau kapan saya pernah merasakan saya berbuat kasih kepada orang? Semuanya pasti punya pengalaman atau saya pernah loh ditolong orang dan dilalah begini. Yuk, silakan. Di depan saya sudah ada Bu Vero. Sepertinya sudah siap-siap juga. Gimana Bu Vero? Ada yang mau di-sharingkan, dibagikan malam hari ini? Sudah siap dengan topik sinterklasnya juga. Ada Pak Lauren juga, malam Pak Lauren. Ini sepertinya CS-nya Pak Ali ini ya. Salam. Salam. Saat ini belum, Bu. Nggak apa-apa. Terima kasih sudah menikmati dulu PD malam ini ya Pak ya. Dari Sis Alberta mungkin atau Sis Maria pasti namanya. Sis Maria yang penuh kasih, pasti punya pengalaman, banyak pengalaman. Gimana sih? Di-unmute dulu boleh. Dulu deng, biar orang nggak bosen Cici terus yang kan pengalamannya banyak. Pengalaman kamu banyak sih soalnya. Nggak apa-apa. Yang mungkin orang-orang belum tahu, yang tidak terpikirkan menolong dari sisi ini kan tidak harus menolong itu secara materi ya. Mungkin menolong dari sisi yang lain tapi berimpact luar biasa. Yang lain selalu begini deh. Tutup kamera deh. Jadi saya mau minta tolong juga gimana ini? Oke. Seperti apa yang Bro Ali ngomong ya. Benar, apa yang kita ingin memberi, tapi jangan mengharap kembali. Dan percaya bahwa seperti katakan bahwa tangan Tuhan tidak pasti. Bukan berarti kita memberi, kita mengharapkan bahwa Tuhan akan memberi kepada kita, bukan. Kita memberi kepada orang itu karena kasih. Karena kasih, kita tidak mengharapkan orang itu membalas.
Nah, itu yang saya alami memang karena saya sering terjadi tanpa inilah kayak sapam atau karyawan. Kalau ada apa, Bu, WA, minjem gitu loh. Kalau nggak kasih gimana? Tapi kalau usahanya suami, gimana? Udah kasih aja. Ini kemarin juga ada supir juga. Ibu, Anda perlu supir yang biasa saya naik. Ya udah karena pinjamnya nggak banyak, kata anaknya buat anaknya itu camping. Ya udah saya yang bisa saya kasih. Apa yang saya kasih ke dia, tapi Tuhan membalas lebih. Tahu-tahu kemarin juga rumah saya mendadak dikontrakin orang di Suwana Alam. Dan itu yang tidak, walaupun dia pinjam nggak banyak, saya juga tidak harap dia bayar kembali. Kalau dia kasih syukur, nggak kasih nggak apa-apa. Karena Tuhan telah memberi pada saya lebih dahulu. Tambah sadar, memang lagi butuh, tapi Tuhan tahu apa yang kita butuh. Saat-saat kadang saya nggak punya uang, ada aja yang mau pinjam. Ya udahlah, kalau masih bisa saya pinjamin, saya pinjamin. Gitu loh. Jadi saya harap itu belajar kita untuk kalau memberi makan juga kalau bisa. Jangan makanan yang sudah ini, yang selagi kita bisa kita. Saya kemarin di Sekina kan banyak ya teman-teman, mereka kan mungkin di situ juga gaji yang tidak terlalu besar. Jadi saya ada baju yang masih baik lah. Sorry, si Ceresian. Dia pakai baju yang saya senang sekali juga. Ini Ci bajunya. Padahal kan nggak harapkan dia untuk berterima kasih. Teman-teman saya tahu di ini mereka pasti kurang apa yang saya suka pakai. Ya udah saya kasih deh berapa baju yang saya kasih dipakai, dia kalau pakai lagi misa, ya itu saya happy aja gitu ya. Kemarin ada satu juga bilang Romo John Leptiu kan kena stroke. Ada satu teman baik juga di ini, Ci nolongin dong. Kita bagi semampu kita lah. Dengan kerelaan, dan kita tidak harap untuk kembali. Jangan takut untuk berbagi. Seperti Asak ya. Asak ini tiap bulan tuh saya harus tagih iuran tuh sama teman-teman tuh mereka. Kadang ada yang ini nggak mau bayar, ya udahlah kita talangin aja. Gitu. Udah Bu, saya bayar segini aja, walaupun jumlah nilai yang kecil. Tapi dalam nilai yang kecil bagi mereka kan sangat berarti, walaupun hanya 100.000 sebulan. Jangan kita mengukur ukuran kita, kamu pakai ukuran mereka. Ya saya yang penting kita bisa membuat orang lain bahagia, itulah kebahagiaan saya. Itu yang bisa saya sampaikan. Thank you. Thank you, Cima. Memakai ukuran orang lain juga untuk membahagiakan. Jeng Tuti suaranya kecil. Kecil ya? Iya. Coba. Dari sepertinya ini sekarang gimana Ci? Masih? Udah lumayan. Ini sebentar saya tes tadi. Tadi ya kayaknya dari tadi nih awal speaker saya rada-rada. Oke. Kalau kita berbagi pada saat kita dalam posisi di atas, pada saat kita posisi berlebih, sepertinya enteng ya. Tapi saya pengen ada yang bersharing pada saat posisi kita sendiri mungkin sedang pas-pasan. Lalu ada yang minta tolong. Atau mungkin kondisi kita juga sedang tidak memungkinkan, tapi datang orang untuk minta tolong. Apa yang
kita lakukan atau mungkin ada yang pernah mengalami kejadian seperti ini. Bagaimana reaksi dan apa tindakan pertama? Tutup pintu, tetap menerima, atau bagaimana baiknya? Ada yang pernah mengalami seperti itu? Silakan loh. Tidak untuk menggurui, tapi kita memperkaya satu sama lain ya maksudnya. Bu Vero mungkin? Bro Rudi itu udah buka kamera. Bro Rudi, mana? Bro Rudi, siapa duluan? Boleh, siapa dulu? Semuanya bersemangat malam hari ini. Bro Rudi off lagi. Mungkin ada Bro Simon? Bro Simon. Rudi bilang apa sih ada di Kerawang, dia masih perjalanan kayaknya. Oh, oke. Masih OTW, boleh. Supaya pada ya silakan Bu Vero sudah mute, sudah unmute. Terima kasih Bu. Mungkin kalau selama ini ada yang sharing tentang mungkin kelebihan atau mungkin materi ya. Kalau saya mungkin sharingnya untuk membantu itu untuk memecahkan suatu masalah, bahwa kalau di setiap kegiatan ataupun setiap pertemuan gitu, jadi ada yang tidak bisa, mungkin kita bisa menggantikan. Nah, kita akan siap membantu aja untuk apa yang bisa kita lakukan, dan mungkin untuk suatu perayaan atau suatu peringatan gitu agar dapat berjalan dengan lancar. Nah, mungkin apa yang harus saya lakukan itu, bahwa seandainya pada suatu perayaan atau pada suatu momen itu ada satu orang yang tidak dapat datang. Makanya apapun yang bisa saya lakukan, saya membantu. Kami siap membantu. Dan kami pun siap belajar apa yang mereka butuhkan. Kalau untuk yang lain dalam kita membantu dengan situasi yang saat ini kita sulit, mungkin saya cuma memberikan suatu solusi. Solusi bagaimana kita coba mendengarkan dulu apa keluh kesah mereka. Kita diam untuk mendengarkan, sehingga dia kan sudah keluar tuh unek-uneknya, dan mereka pun juga bisa santai. Tapi ya nanti kita akan cari solusi ke depannya, apa yang mereka butuhkan, tapi memang tidak saat itu. Gitu, Bu. Terus itu kan kita dapat satu lagi maksudnya, berbagi, menolong, berbuat kasih itu tidak harus dari satu sisi saja ya Bu Vero ya, bisa dari sisi yang lain, mungkin perhatian atau yang lainnya, waktu kah atau apa. Ada lagi, silakan. Saya boleh? Boleh banget, Bro. Oke. Sinterklasnya keluarin dulu dong. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya mau berbaginya gini. Jadi mungkin ini kejadiannya ini 2 tahun lalu lah, sebelum COVID ya. Itu ada seorang teman yang sebenarnya itu teman SMA yang saya nggak kenal, dari kelas yang berbeda. Dia tiba-tiba menghubungi saya dari Facebook. Dia langsung menceritakan bahwa dia kenal si ini. Buntut-buntutnya ini dia ini ingin pinjam uang kan. Dia bilangnya sakit. Terus saya tanya ke teman-teman kesannya sih negatif karena orang ini sering pinjam uang terus gitu loh, dari satu teman ke teman yang lain. Akhirnya karena dia sering menyapa ya, ingin minjam, akhirnya udah saya oke lah, saya pengen bantu dia kan. Saya bilang saya mau main ke rumah dia, saya pengen lihat sebenarnya kondisinya ini apakah benar-benar sakit atau apa sih. Akhirnya tapi saya udah siapkan tuh uangnya sesuai yang dia butuhkan. Nah, sampai di sana yang saya lihat memang benar sih dia sakit. Jadi saya kasih aja uangnya. Dia sih bilangnya pinjam, tapi saya bilang enggak, ini buat kamu aja gitu loh.
Nah, setelah nggak seberapa lama dari itu, kurang lebih beberapa bulan ya, itu orangnya meninggal loh, meninggal. Nah, saya sih dalam arti, aduh untung aku udah sempat membantu dia ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini bulan lalu ya, bulan lalu itu ada teman SMP saya, ada di grup ya, ada di grup. Tiba-tiba ada teman yang menggalang dana untuk dia gitu loh. Katanya teman saya ini sakit kanker, kena kanker payudara. Jadi kan membutuhkan biaya. Jadi menggalang dana dari grup. Ya udah, saya juga langsung aja nyumbang gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau saya nyumbang, saya mikir gitu loh. Masa sih kalau orang sakit kanker itu kan maksudnya kan biayanya besar ya, butuhnya besar. Jadi saya juga mikir kalau kita ngasih, masa sih kita ngasihnya ratusan ribu kan? Nah, jadi saya kasih dia ya 1 juta gitu loh, ya 1 juta melalui seorang teman. Karena saya pikir kalau kita cuma ngasihnya ratusan ribu, itu kan kayak kita ngisi bensin aja sekarang sekali isi bensin udah 500 ribu ya. Jadi anggap aja 2 kali isi bensin gitu loh. Karena kalau kita mau memberi tapi kita membuat kalkulasi matematika yang begitu ribet ya, kita nggak pernah memberi akhirnya kan. Jadi itu saya beri aja. Nah, saya pikir juga di dalam hal membantu sesama ya, membantu sesama sesuai tema hari ini. Saya pikir nggak selalu dalam bentuk materi ya. Jadi jangan kayaknya seolah-olah kita harus memberi uang, beri uang. Nah, contohnya gini, saya dalam PDKK ini kan yang saya berikan kan waktu saya gitu loh, membantu karena diminta bantuannya untuk di multimedia, ya saya bantu siapin waktu gitu loh setiap Selasa. Nah, terus saya diundang ke dalam suatu komunitas LPF ya. LPF itu kan Love Praying Family. Waktu itu Pastor John mengundang saya ke sana. Akhirnya oleh teman-teman di sana ditanyakan, bisa nggak membantu di sini untuk share screen sama untuk merecord. Ya saya pikir kalau saya bisa kenapa saya nggak bantu. Jadi saya ya belakangan ini ya membantu di PDKK juga membantu di LPF gitu loh. Itulah yang saya pikir kita berikan waktu kita gitu loh. Kalau kita bisa ya kita berikan aja gitu loh. Demikian aja sih saya pikir sharingnya. Terima kasih. Terima kasih Bro Simon, luar biasa ya tuh nambah lagi. Tadi kata Bu Vero, perhatian atau tenaga atau perhatian ya, caring ya. Nah, tadi Bro Simon menambahkan waktu juga itu loh sudah termasuk kita membantu. Opa, ada yang mau ditambahkan Opa atau mau disini? Cukup kali ya. Kita belum doa penutup ya? Belum. Oke. Masih lama. Tunggu dulu. Iya. Sabar ya. Kalian nih, Sis Dini. Apa Mana kabar? Oh iya, Mungkin mau sharing, Sis. Sudah tukar baju Sis aja. Dini. Sini ada Bu Dini, ada Bu Lili, ya Teresa. Halo Teresa. Mungkin Sis Irma mau nambahkan boleh. Halo ada Bu. Ada Kristina, ada Cilinda. Silakan. Sayang loh, kita ketemu kok. Nanti ketemu lagi setahun lama kan. Nanti ketemunya, kita liburnya setahun nih. Ketemu nanti tahun 23, makanya yuk. Biar nggak pada ini. Ketemu lagi tahun depan ya. Iya, tahun depan. Benar apa kata Bro Simon ya, tadi bukan hanya materi ya. Tadi waktu, tenaga. Iya. Itu betul juga. Doa. Betul. Ada lagi teman-teman yang mau menambahkan? Mei. Silakan Mei. Ya, saya sih nggak banyak sih ya, cuman memang suaranya kerasin dikit nih. Sama saya iya. Sama. Kita kasih itu semua yang ya kita bisa mengasihi ya karena memang Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Itu yang perlu kita ingat. Sehingga pada saat kita mengasihi seseorang,
Itu kalau kita ingat bahwa Tuhan yang terlebih dulu mengasihi, itu menjaga supaya kita enggak merasa kita loh yang tolong, tidak jatuh dalam satu kesombongan ya. Karena itu menjaga kita juga supaya kalau pada saat kita mengasihi karena kita sudah pernah dikasihi Tuhan. Dan itu yang terus harus saya diingatkan terus pokoknya, kalau kamu membantu seseorang, mengasihi seseorang, ya bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu punya gitu, tapi karena kamu sudah dikasihi Tuhan. Kasih Tuhan yang kalau dilihat ya, maksudnya kok Tuhan maunya sih mengasihi kita tuh yang sudah begitu banyak melukai dia gitu kan. Itu sebagai bukti kita berterima kasih dengan mengasihi itu. Dan saya juga belajar ya, seperti tadi teman-teman juga bilang bahwa mengasihi itu kan tidak hanya selalu dalam melulu materi. Bahkan sempat waktu kemarin ini saya ada ART, ya, dia ini mau pinjam uang gitu kan. Terus dia bilang, saya tanya untuk apa gitu kan. Dia alasannya karena dia nggak mau tinggal sama anaknya, karena anaknya kan tinggal tadinya sama suaminya juga ya, sama menantunya. Jadi dia bilang, saya nggak mau di rumah karena sempit, terus saya mau uangnya itu saya pinjam mau buat kontrak di dekat situ juga. Terus saya bilang, buat apa gitu, saya bilang ya, karena saya tahu baru-baru ini kan anaknya juga pinjam uang ke saya itu gara-gara suaminya kehilangan pekerjaan sehingga dia harus menanggung semuanya. Terus dia juga dia bilang jangan bilang ke ibunya karena dia takut kepikiran. Jadi kan saya tahu kondisi, saya bilang ngapain gitu kontrak rumah, soalnya kan apalagi sekarang kan situasinya lagi butuh uang ya, maksudnya jangan sampai cuman gara-gara dia nggak mau kesempitan, nggak mau satu rumah sama anak menantunya, dia cari tempat lain gitu loh. Selama masih bisa tinggal di rumah situ, kenapa enggak gitu, maksudnya uangnya disimpan aja buat itu, buat kebutuhan untuk cadangan, saya bilang. Nah, ya tapi akhirnya dia dengar juga sih, nggak jadi pinjam uang karena alasannya karena saya udah tahu ya. Jadi kita juga bisa memberi masukan, kita bantu juga perlu hikmat Tuhan ya, karena kan kita kalau bantu hanya bantu aja, kadang-kadang kan ada orang yang akhirnya jadi nggak mau usaha gitu. Jadi memang di situ kita tuh benar-benar harus minta hikmat Tuhan juga. Nah, tapi kalau kita juga dengar, maksudnya kalau kita mau, suara hati kita memang mau nolong, apapun resikonya ya udah kita rela. Kalau uangnya memang hilang ya udah, karena saya merasa kalau saya udah pengen nolong, udah nggak usah banyak pertimbangan, kalau mau tolong ya tolong, tapi siap untuk menghadapi segala resikonya. Itu aja. Kayak di jalan kan waktu itu juga ada orang yang tiba-tiba datang minta pinjam uang gitu kan, sambil nangis juga, saya lihat kan kesian gitu ya. Ya di luar itu kalau dia mau bohong ya udah nggak apa-apa, yang penting pada saat saya memberi itu saya merasakan ada sukacita dalam memberi ya, bukan karena terpaksa. Gitu aja sharing saya. Thank you, terima kasih Sis Alberta. Satu lagi ya, kalau dorongan hati berkata tolonglah. Tapi kalau kata dorongan hatinya, coba tanya dulu, coba selidiki dulu, coba dibantu dari sisi ide atau pemahaman atau apa.
mungkin bisa diluruskan pandangannya. Ada lagi teman-teman? Kalau sudah tidak ada, saya persilakan kita akan masuk dalam rangkaian doa malam hari ini. Ya, sudah ada Bu Ita. Silakan Sis Ita. Baik. Mari Bapak Ibu kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Kami berdoa untuk paroki kami. Ya Bapa, semoga umat di paroki kami dapat membina persaudaraan dan persatuan dalam iman, sehingga semakin banyak orang hendak mengenal Dikau, Sang Juru Selamat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi korban gempa, banjir, dan bencana alam. Ya Bapa, kami berdoa bagi korban gempa, banjir, dan bencana alam. Semoga mereka yang terkena musibah diberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan, serta segera mendapat bantuan makanan, obat-obatan, dan segala kebutuhan yang diperlukan. Dan juga ya Bapa, lindungilah negara kami dari segala bencana alam. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi tim PDPKK Santo Agustinus. Ya Bapa, mohon rahmat dan berkat-Mu untuk PDPKK Santo Agustinus yang akan mempersiapkan PD secara offline di awal tahun 2023 nanti. Dan juga bakti sosial Natal, semoga semua rencana dapat dipersiapkan dengan baik, dan berikanlah semangat yang berkobar untuk tim PD untuk dapat melayani secara offline di awal tahun 2023 nanti. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kita yang hadir di sini, ya Bapa, untuk kami yang hadir di Zoom ini, semoga kami tetap semangat, sukacita dalam melayani, dan dapat menjadi pelaksana sabda-Mu, serta jadikanlah kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Henry? Ya, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan memberikan persembahan, dan nanti sementara Bapak Ibu memberikan persembahan, saya akan mengiringi dengan pujian. Bro Simon akan menampilkan rekening yang dapat digunakan untuk memberikan persembahan. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa
bahasa cinta. Kunci tiap hati, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu, dan selanjutnya saya serahkan kepada pengurus untuk memberikan pengumuman. Baik, terima kasih Bro Henry, juga Pak Ali yang malam hari ini sudah menemani kita sepanjang hampir 1,5 jam ya. Pengumumannya begini. Pengumumannya tahun depan kita perlu kerja bakti, kita perlu persiapan, kita perlu komitmen sebenarnya ya, komitmen, karena oke, tidak bisa menutup mata bahwa selama 2 tahun kita PD online, mungkin banyak yang sudah terlena, terbiasa, dan merasa posisi nyaman. Posisi nyaman setiap kali Selasa genap itu hanya duduk di depan laptop, di depan handphone, duduk mendengarkan, lalu that's it, nggak perlu apa-apa. Tapi yuk kita mau merubah, kita mau merubah suasana. Bagaimana kalau kita PD offline kembali, tapi mungkin ya karena kita harus memulai lagi dari nol persiapannya, maka seperti yang kemarin, Sabtu kemarin kita sudah melakukan rekoleksi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita terima, pembekalan, penguatan, semuanya itu bisa membulatkan tekad. Tahun depan kita akan mulai dengan misa awal tahun secara offline. Memang pasti nanti akan ada banyak hal-hal yang harus dipersiapkan lebih ke arah teknis, dan itu pastilah saya akan banyak membutuhkan bantuan dari para bro yang sudah terbiasa menghandle perangkat teknisnya ya, segala hal-hal yang berbau teknis. Lalu juga sudah 2,5 tahun ini tim pujiannya bukan mati suri, agak mandek atau agak diem di jalan atau cuti barangkali ya. Nah, untuk persiapan misa dan PD berikutnya secara offline barangkali sudah waktunya tim pujian dihidupkan kembali. Maka tadi saya lihat ada Christine, ada Bu Ita, ada beberapa tim pujian hadir di sini. Mungkin nanti bisa berkumpul kembali, berdiskusi kembali bagaimana supaya tim pujian bisa ready on duty kembali gitu ya. Lalu yang berikutnya, bukan karena kewajiban juga, meskipun iya kita kebagian tugas
mengadakan misa sore atau bukan misa, makan siang atau makan sore Natal di suatu panti. Tapi supaya bukan tidak merepotkan, supaya kita sama-sama menjaga menjaga prokes. Kalau kita ke panti takutnya pantinya tidak siap, kita ke panti anak juga takutnya tidak siap menerima kunjungan, mengadakan kegiatan tatap muka seperti itu. Kemarin beberapa tim sudah ada usul gimana kalau bakso saja seperti tahun kemarin ya. Nah, kalau memungkinkan kita mengadakan bakso di momen Natal ini atau setidaknya paling lambat di Januari. Karena setiap PD ternyata mendapat jatah satu panti untuk dikunjungi untuk kita menjadi ajang berbagi di akhir atau di awal tahun ini. Maka nanti saya mohon banget ya ide dan sumbang sarannya, sumbang kasihnya juga. Kita akan melakukan baksos ke panti apa? Tahun kemarin kita sudah ke Marfati, Panti Marfati di sana, panti lansia. Apakah tahun ini kita akan mengunjungi lansia juga atau kita beralih ke panti anak? Silakan. Lalu nanti kita akan berbagi apa? Itu juga saya perlu banyak sukarelawan dan sukarelawati yang oke, saya kayaknya untuk berbagi secara materi belum bisa. Nanti saya ada waktu nih, saya boleh jadi tenaganya, saya boleh jadi yang mendatangi, mengunjungi. Itu juga kami perlukan bantuan seperti itu. Dan sepanjang PD tahun ini yang kita selalu ditemani oleh Bro Henry, maka atas nama seluruh tim, seluruh umat PD Karawaci, saya atas nama tim mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kesediaannya Bro Henry sudah begitu setia meluangkan waktu, memberi kita juga banyak wawasan, mungkin lagu-lagu baru ya untuk sepanjang PD tahun ini. Terima kasih Bro Henry. Mudah-mudahan pelayanan Bro Henry di tempat selain di PD kami juga selalu membuahkan hasil yang positif, selalu berbuah untuk banyak orang, juga untuk kesetiaan proses tim PD selama tahun ini kita sudah sama-sama melewati banyak bukan jatuh bangun, banyak hal ya, kita sudah melewati banyak hal, kita sudah memproses juga, kita melalui banyak proses juga. Terima kasih untuk kesetiaannya. Ternyata ya 3 tahun ke depan kita masih akan sama-sama. Setidaknya SK saya seperti itu ya, 3 tahun lagi masih sama-sama. Jadi mohon kesabarannya, juga mohon kesediaannya untuk terus membantu, mendukung saya secara pribadi, juga seluruh tim PD, supaya kita, PD kita bisa hidup kembali. Kemarin kata Pak Patrick waktu rekoleksi, dia sempat komen begini, sepertinya PD kamu doang ya yang masih online. Aduh, kayaknya saya kok ngerasa nelongso banget ya, kasihan banget gitu ya. Udah di pelosok, di Karawaci, masih online lagi. Ya, mudah-mudahan ya itu bisa menjadi pemacu semangat kita supaya tahun depan, whatever kondisinya, apapun yang harus kita perjuangkan, apapun yang harus kita persiapkan, kita semua bisa siap. Mungkin harus mulai dari nol lagi, perangkatnya harus ditata kembali, kesiapan kita juga harus siapkan, termasuk kesiapan ruangannya juga mungkin harus kita koordinasikan kembali. Itu yang paling penting ya, karena gerahannya hanya satu, peminatnya luar biasa banyak yang ingin memakai ruangan itu. Jadi kalau kita sudah matang, mungkin kita bisa mulai menyusun jadwal peminjaman. Dari saya, tambahan pengumumannya seperti itu. Jadi, Bapak Ibu, ini PD kita terakhir di tahun 2022. Kita ketemu lagi di tahun 2023. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat, semuanya ready untuk bertemu di gerha secara tatap
dilakukan. Apakah langsung dalam bentuk misa, apakah dalam bentuk yang lain? Let's see, wait and see. Dan saya juga perlu bantuan semangat nih dari beberapa senior yang sudah hadir. Mungkin Bro Teddy boleh apakah sharingnya atau sarannya atau bagaimana sebagai senior di PD Karawaci. Kita mau mulai. Mantap, pokoknya mantap. Jangan mantap aja Bro, kita nih lagi. Kan kemarin udah rekoleksi. Udah rekoleksi harusnya udah dicas dong ya. Dan kita juga udah bertambah pewarta kan, pengajar kan, ada Sis Alberta, luar biasa. Jadi udah ada 3. Plus, meskipun dari komunitas Thomas kan tetap Agustinus ya, udah ada 4 loh. Ya kayak Agustinus luar biasa, mungkin nanti tahun ini akan nambah lagi. Ya dari, mungkin nanti koordinatornya sendiri, Bu Tuti yang kemarin sempat mengundurkan diri kan, nanti bisa melanjutkan lagi. Dia bertambah banyak pewarta dan pengajar putusan dari paroki Karawaci, Gereja Santo Agustinus ya. Dan saya bangga, berbahagia perjalanan PD kita sudah berapa tahun ya? 11 tahun ya, tanpa terasa. Dan sebentar lagi ya, 12 tahun ya. Iya. Bulan Juni ya, tanggal 2. 6 bulan lagi. Ya, cuma pesan saya ini aja, gimana kita semua tim ini supaya bisa menjadi magnet ya bagi umat, untuk bagaimana umat tuh ada keinginan untuk bisa datang ke persekutuan doa. Nah ini PR yang harus kita sama-sama pikirkan, bagaimana kita menjadi magnet itu agar umat mau untuk ke PD ya kan. Bukan untuk kita tentunya, tapi untuk bagaimana umat bisa mengalami kasih Allah, kasih Tuhan, ya perjumpaan dengan Tuhan di setiap persekutuan doa yang kita laksanakan 2 minggu sekali. Itu aja untuk. Oke, terima kasih Bro Teddy. Keren ya kacamata gue ya. Keren banget lah. Kita sebentar. Kalau misalnya masih agak komplit, apa kita boleh berfoto dulu ya, Bro Simon ya? Foto dulu. Oh ya, tadi juga pagi saya ketemu Pak Bambang Hartono, misalnya. Kapan misalnya kapan PD? Tadi malam Pak, online lagi ya katanya. Berarti ya. Tadi ada Irma Husan udah hilang. Iya, ada Sis Irma tadi. Ada Bro Henry Kambe, terima kasih ya selama online ini udah banyak membantu PD kita dengan pujiannya, mantap. Sudah mampir juga ke Karawaci. Iya, kemarin saya lihat juga ada fotonya ya, udah mampir. Mudah-mudahan mampir terus ya Bro. Kapan kita makan itu Bro? Woku-woku Bro, di Gading Serpong. Kita berfoto dulu ya, Bro Simon ya, mumpung masih lumayan ini. Yep. Nanti kita belum doa penutup ya. Saya ada. Belum. Soalnya Bro saya Simon, itu ada apa? Atau mau pengumuman dulu atau berfoto dulu? Tahan sebentar ya, bertahan. Foto tadi bukannya pengumuman. Ya, Bro Ali mau doa dulu ya, doa Ali ya. Nggak apa-apa, ini dulu aja, nanti tayangannya nanti aja Bro, habis foto aja Bro. Oke, kalau gitu buka kamera ya. Ya, boleh yuk. Udah dari tadi Bro, buka kamera Bro. Ada Bu Ita, Momoni, Kartika. Bro, mumpung lagi ganteng nih pakai kacamata. Aku juga mau, ini ada lampu. Nggak mau kalah juga Kartika. Cheer. Dia kacamata beneran lagi di sono. Kalau gua kacamata virtual. Bukan. Iya, Jeng Kartika cantik sekali. Cantik sekali Jeng Kartika. Busuan udah undurkan diri. Tadi ada Busuan ya, iya. Christine mana? Ya, si Kay nggak buka kamera itu si Kay. Ayo, tadi ada Bu Dini ya, Sis Dini ya. Udah keluar. Ini udah pamit. Oh. Ayo, udah nih. Mana sih Kartika, kok udah itu lagi dia kacamatanya.
Christine dong. Ayo dong, Sembunyi. Christina kok nggak buka kamera? Lili. Christina lagi pakai daster. Tahu aja. Ayo, hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi sebentar. Gembira. Kayaknya yang senyumnya pada manis semua nih, dilihat. Aduh, di foto. Kan Minggu Sukacita. Ayo. Iya, betul. Masih Minggu Sukacita 1, 2, pink ya. 3. Oke, terima kasih. Thank you. Ada yang ingin ditampilkan, Bro Simon, titipan dari Pak Ali? Ya, doa penutup aja, doa Advent. Oh iya, boleh. Berkat dari para diakon. Ini bukan prodiakon loh, kelasnya di atas prodiakon loh. Walah. Silakan Bro Simon. Yuk mari kita berdoa bersama-sama, doa Advent ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas bulan keluarga yang mengisi masa Advent kami. Dalam kebersamaan kami, Engkau berkati. Berkat-Mu selalu baru setiap hari, kasih-Mu menyertai kami setiap saat, dan seluruh keluarga kami bersyukur untuk saat-saat berkat dan sukacita. Kami ingin mengingat bahwa di sekitar kami belum semua merasakan berkat keterpisahan, kekurangan, atau keterbatasan menghantui keluarga-keluarga kami. Ajarkanlah kami berbagi dengan akal budi dan nurani, menjadi saudara bagi saudara sebangsa melalui teladan hidup berkeluarga kami. Mulai dari keluarga kami, mewujudkan kesejahteraan bersama, membangkitkan semangat peka dan peduli, agar kemuliaan Bapa diakui oleh semua orang. Terima kasih atas pertemuan kami. Semoga melalui keterlibatan kami, berbagi bangsa Indonesia semakin berjaya, karena mendahulukan kesejahteraan bersama. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bro Henry, silakan lagu penutup sebentar ya, jangan. Mari kita nyanyikan lagu penutup Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 2 ayat 9 dan Matius 6 ayat 33. Mari nyanyikan pujian ini. Apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bro Henry. Terima kasih Bro Ali. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Ali. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Mantap. Boleh diundang lagi jam tuti dijadwalin nanti. Amin ya. Besok ada Zoom. Ya, bisa. Kan nanti kan offline. Kalau tadi kan Bro Ali Zoom ya kan. Nah, kalau offline kan bisa lebih mantap. Amin. Tahu nggak kemarin kan ada pertemuan doa nih, doa syafaat di Sekina. Kita tim diminta doa